Maluku tidak hanya dikenal sebagai daerah yang kaya akan rempah-rempah. Lebih dari itu, kepulauan yang berada di timur Indonesia ini juga terkenal dengan tradisi dan budayanya. Salah satunya adalah panas gandong. Nah, perlu diketahui bahwa panas gandong ini bukan hanya sebuah tradisi, tetapi juga sebagai simbol persaudaraan antar negeri. Salah satunya adalah negeri Said dan juga O yang sudah terjalin sejak lama dan menjadi warisan untuk generasi ke generasi. Dan para pendengar dan penonton RRI Net, seperti apa sih panas gandong yang ada di Maluku? Kita ikuti bersama obrolan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Selamat malam para pendengar dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada. Saat ini Beta sendiri, Beta sudah dengan Bu Hence dan Katong punya narasumber yang sangat luar biasa di malam hari ini. Ada Bapak Bapak Willem Pelupesi yang merupakan Bapak Raja dari negeri O. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Kabarnya bagaimana Pak? Kabarnya baik. Perjalanannya gimana Pak dari sini? Lancar sampai di sini.
Siap, alhamdulillah ini langsung lengkap dengan atributnya. Iya. Kaing berang di kepala, Cila. Nah, saudara, di malam hari ini Katong akan bahas ya mengenai panas gandong yang sudah berlangsung beberapa waktu lalu. Ini antara negeri Said dan juga negeri O. Ya, Bapak, ini berarti gandong ya, Bapak ya? Iya, gandong. Gandong, Ya. siap. Nah, Bapak bisa dijelaskan sedikit dulu ya. Biasa kan orang-orang di luar ya kan cuma tahu pela dan gandong ya. Tapi biasa kan ada panas pela, kemudian ada panas prosesnya kan. panas gandong juga ada. Kalau antara negeri C dan negeri O ini kan panas gandong. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Bapak, panas gandong ini apa sih? Iya. Panas gandong itu dia lebih dari tingkatan mungkin lebih tinggi, karena panas gandong itu bicara tentang adik kakak satu kandung gitu, istilahnya seperti gitu. Jadi itu adik kakak gandong yang terpisah dan akhirnya dipersatukan dalam bentuk panas gandong tadi. Oke, nah berarti itu memang adik kakak ya Bapak ya. Iya. Biasa kan orang bilang kalau gandung itu berarti kandung. Iya. Begitu Ya. Bapak ya. Iya. Itu karena memang ada hubungan darahnya. Iya. Betul sekali. Oke, untuk Bapak juga ini mengenai mungkin Bapak bisa cerita sedikit mengenai perjalanan orang tua tempo dulu ya. Mungkin perjalanannya sampai ada di panas gandong ini. Iya. Dulu itu di negeri Said yang di sebelah negeri lama, yang nantinya kalau ceritanya berlanjut itu ada pantai yang namanya Pantai Waihula. Di situ sekitar itu dulu ada negeri Said yang lama, dan di belakang negeri Said itu ada disebut Gunung Eli. Gunung Eli, tapi dulu itu biasa orang tua bilang Kota Eli. Kota Eli. Ya, Kota Eli. Jadi pada saat dua adik kakak ini, O dan Said, dulu itu adalah Dondopung. Nama itu nama Asarate dan Asabate. Lalu Dondo bersepakat di sana, Don turun di satu tempat yang namanya disebut Barenti. Jadi kalau dalam dialek Maluku itu katong bilang itu tempat berhenti di situ. Nah, setelah Dondo berhenti di situ, lalu kemudian Dondua menuju Pantai Waihula tadi. Nah, disitulah terjadi perpisahan antara adik dan kakak. Iya. Jadi pada saat perpisahan itu terjadi, adik pikas tinggal kakak, istilahnya begitu. Pikas tinggal kakak dan kakak rela melepaskan adik, bahkan dengan bekal yang cukup banyak. Jadi kakak, adik pikas tinggal kakak itu, kakak memberikan hampir semua harta orang tua itu diberikan ke adik. Jadi adik bawa tanah yang nantinya kalau di O itu ketong bisa bikin sempe, itu dipercaya bahwa itu dari sana gitu, dibawa. Terus berbagai bekal yang kakak kasih, bahkan adik tidak diperkenankan injak tanah kena kanal air waktu naik gosepa. Kakak punya punggung itu dipakai tempat pijakan untuk adik naik gosepa. Oke, Bapak itu maksudnya apa itu, Bapak? Itu menandakan bahwa kakak itu sangat sayang adik. Oke. Dan itu memang terbukti. Dalam banyak hal sampai sekarang ini, kalau ketong di OP di Said, itu ketong dilayani luar biasa. Dan itu kadangkala kalau bicara, ketong air mata bisa keluar. Kita kadangkala tanya kenapa? Ketong orang tua janji ketong gitu. Dan itu luar biasa. Bahkan kalau cenderung ada ini suka ya sama seperti dalam keluarga adik-adik yang lain gitu. Dorang sen terlalu
apa nama, ya begitu-begitu saja. Tapi kakak itu sungguh-sungguh jadi kakak gitu. Oke. Jadi memang dalam kehidupan keluarga, Ou dan Said itu cermin keluarga yang sekarang, seperti sekarang di mana-mana gitu. Itu. Oke, Bapak Raja, tadi Bapak Raja bilang naik Gusepa. Iya. Itu naik Gusepa, itu perjalanan kemana itu Bapak? Ade pada saat keluar itu kan tinggal Gusepa bahwa dia sen tahu mau singgah di mana. Kakak juga sen tahu dia sampai di mana. Tapi kemudian dapat tahu kalau Ade itu singgah di Ou. Oh, oke. Itu. Jadi kemudian itu cukup lama juga baru orang tua tahu, lalu mulailah dilakukan panas gandum pada tahun 65. Itu. Luar biasa. Berarti ini adik yang keluar ya Bapak ya? Iya. Keluar. Berarti adiknya adalah negeri Ou dan Iya. yang kakaknya ini negeri Said. Negeri Said. Wah, luar biasa. Dan sampai sekarang ini masih terjalin hubungan yang sangat baik ya antara kedua negeri ini ya. Iya. Ada orang Ou yang tinggal di Said sampai bisa bahasa Said. Oh. Itu berarti cukup lama. Dan hubungan itu saya bisa terbantahkan, saya bisa dipatahkan. Itu. Iya, baik Bapak Raja. Nah, Bapak Raja bicara tentang panas gandung ya. Sudah pasti sebuah acara itu kan ada tujuannya ya. Kalau misalnya dari panas gandung yang sudah berlalu ya, karena ini kan sudah tahun keberapa? Itu setiap, mohon maaf, setiap 5 tahun sekali ya Bapak ya? Atau setiap berapa tahun sekali? Inginnya sih itu bisa lebih banyak, bisa lebih cepat, itu lebih baik. Tapi dari dulu sampai sekarang baru hanya 4 kali panas gandum. 4 kali panas Ya, gandum. baru 4 kali. Itu 2 di Said, 2 di Ou. Terakhir itu kapan Bapak? Yang terakhir itu tanggal 26 Agustus kemarin. Itu di Said. Di Said. Ya. Jadi pembukaannya tuh tahun 65 itu di Ou. Itu pertama sekali. Kemudian tahun 1997 itu di Said. Kemudian tahun 2005 itu di Ou. Dan tahun 2024 di Said. Jadi sekitar 19 tahun. Oke. Yang terakhir itu intervalnya. Iya Bapak. Bapak untuk prosesnya sendiri itu bagaimana Bapak untuk proses panas pela ini? Panas Iya. gandung ya, Panas gandung. Panas gandung, iya. Ada satu ketentuan, kalau memang panas gandung itu mesti dibuat, itu harus ada raja definitif. Jadi pada saat kemarin itu kenapa sampai 19 tahun itu saya bisa dilakukan, karena di Ou belum ada raja definitif. Kemudian di Said juga begitu. Jadi Beta duluan yang jadi raja definitif di Ou. Kemudian 1 atau 2 tahun kemudian baru ada raja definitif di Said. Pada saat itu terjadi terus Ketondo bicara, mesti Ketong bikin akang, jangan sampai Ketong sen bikin gitu. Oke. Maka terlaksanalah pada tahun 2024. 24. Ya. Oke, luar biasa ya. Nah, Bapak ini kalau bicara tentang panas gandung ya, Iya. ini kan memang sebuah ritual yang sakral ya, dan ini juga menjadi sebuah pembelajaran juga untuk generasi-generasi muda supaya kedepannya sing lupa akan budaya-budaya ini. Iya. Nah, kalau misalnya bicara tentang panas gandung sendiri itu tujuannya seperti apa, Pak? Iya, kalau ibarat sebuah keluarga, kan pasti ada reuni lah istilahnya. Di sekolah saja ada reuni, apalagi di keluarga. Di keluarga itu biasanya kan reuni itu pada saat acara-acara besar. Jadi ada Idul Fitri, ada Natal, itu biasa reuni di keluarga. Tetapi dalam kaitan panas gandung antara Ou dan Said, itu Ketong bisa bicara saja kapan Ketong bisa bikin gitu. Memang kemarin terakhir 2024
yang kemarin bulan Agustus itu, ketong sepakat nanti panas gandong berikutnya itu dilakukan di O, itu 6 tahun kemudian, yaitu 2030. Nah, bulannya belum ditetapkan, tapi sudah sepakat itu 2030 di O. Ya. Oke, siap. Nah, Bapak Raja dan Kakak Hengci, kita break sejenak dulu ya. Ya, tadi sesuai dengan penjelasan dari Bapak Raja Negeri O ya. Jadi ritual panas gandung ini memang merupakan seremonial adat yang biasa dilakukan antara dua negeri ya. Yang tadi seperti negeri O dan juga negeri Said. Dan ini bertujuan untuk menghangatkan kembali ya relasi antar kedua negeri ini. Dan ini kita mau ikuti bersama dulu, ada cuplikan video ini mengenai proses panas gandung yang dilakukan antara negeri O dan juga negeri Said. Nah, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita ikuti bersama cuplikan video panas gandung antara negeri O dan negeri Said. Tonton yang Anda dengar. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Oh, ini berdarah ya, Pak. Oh, Ami, Poliana, Alisa Poli, Kakalisau. Yo. Prosesi adat menandai bentuk perpisahan menghormati dan menghormati Bapak Bapak Adi Asabati bahwa berpisah dari kakak Asabati dengan menghormati yang berkunjung kepada adiknya. Kakak menyediakan perbekalan untuk diberikan kepada adiknya. Bahwa perbekalan dalam tanasi atau bakal ini adalah kemudian
Para penonton dan pendengar RRI.net dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti video panas gandong antara negeri Said dan juga negeri O. Bapak, ini dari videonya itu memang sangat ramai ya. Ini partisipasi dari kedua negeri ini sendiri bisa dibilang sangat luar biasa, Bapak. Nah, dari video yang sama-sama kita nonton tadi, Bapak, nah mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit muatan nilai dari panas gandong itu sendiri seperti apa? Ya, terima kasih. Yang jelas muatan atau nilai yang ingin didapat dari acara ini itu bagaimana ketong menyampaikan kepada generasi yang sekarang, generasi maupun yang akan datang, bahwa persaudaraan itu tidak pernah ada ruginya, tidak pernah ada kekalahan, tidak pernah ada kekurangan. Persaudaraan itu tetap ada untungnya. Oke, baik Bapak. Jadi ini memang sebuah acara yang sangat luar biasa, dan ini juga menjadi salah satu momen ya Bapak ya, untuk mengingatkan kembali, apalagi untuk generasi-generasi muda yang sekarang baru tumbuh ya, dan ini harus diingatkan kembali kepada mereka bahwa ini si punya kakak, ini si punya adik, jadi harus tetap dirawat dan dijaga Bapak ya. Nah Bapak, ini Beta mau tanya mengenai hubungan antara adik kakak ini ya. Ini kan berarti kalau sesuai dengan penjelasan Bapak tadi, acara panas gandong sendiri itu jarak waktunya itu antara yang pertama, kedua, ketiga hingga yang keempat ini range waktunya itu sangat lama Bapak. Nah, untuk memupuk tali persaudaraan kemudian antar negeri O dan juga Said itu supaya selalu terjaga itu, apakah mungkin ada kegiatan-kegiatan lain juga yang dilakukan antara kedua negeri ini selain dari panas gandong sendiri Bapak? Ada, Seng? Iya, ada sebenarnya. Walaupun itu dalam bentuk ritual resmi gitu. Di Said itu kalau umpamanya biasa kalau Idul Fitri itu pasti ketong datang banyak gitu. Bahkan beberapa hari sebelum Idul Fitri. Itu maksudnya juga untuk sama-sama mempersiapkan Idul Fitri itu sendiri di Said. Begitupun kalau Natal pasti suada di negeri sudah di O. Jadi memang itu kalau mau bilang tradisi, tapi itu memang sering kali dan biasanya terjadi. Itu di dua momen itu yang penting itu. Tapi untuk tiap-tiap hari itu ada saja, ini hari tiba-tiba mau pergi Said dulu gitu, bisa pergi. Tiba-tiba mau pergi O dulu, bisa pergi gitu. Gitu. Jadi ada batasan. Memang kalau interval waktu antara satu waktu panas gandong dan panas gandong lain itu dia biasa dia memang tetap karena beberapa faktor. Di antaranya tuh soal raja definitif gitu. Kadang-kala raja definitif ada, terus akhirnya jadi lama gitu karena syaratnya harus itu gitu. Oke. Baik, Bapak Raja, mungkin Beta mau tanya sedikit nih Bapak Raja. Ini mengenai kalau di sana kan kegiatan panas gandong ini biasa tuh laksanakan panas gandong, banyak ada tradisi-tradisi yang mungkin di kampung-kampung situ, di kampung yang memang mesti ada tradisi ini dulu. Ada tradisi-tradisi yang Bapak Raja? Kalau menjelang panas gandong itu biasa tidak ada tradisi lain. Jadi kegiatan adat lain itu ada. Memang semuanya dipersiapkan untuk panas gandong gitu. Jadi umpamanya mesti bikin apa dulu baru panas gandong harus jalan. Yang merupakan tradisi itu memang ada. Gitu. Ataukah panas gandong dulu baru tradisi dari belakang mungkin? Itu juga ada. Gitu. Jadi di panas gandong itu semua rangkaian kegiatan itu dia disatukan di panas gandong itu.
Iya, Bapak Raja, ini berarti Bapak Raja sudah menjabat sebagai raja di negeri O, berarti sudah berapa tahun? 4 ya? Sudah mau menginjak 6 tahun. Oh, sudah menginjak 6 tahun, mohon maaf. Oke. Nah, ini bicara tentang Panas Gandungan, berarti tadi Bapak Raja bilang harus ada raja definitif ya. Nah, untuk pengangkatan rajanya sendiri itu seperti apa Bapak? Apakah turun-temurun atau masyarakat harus memilih juga atau bagaimana Bapak Raja? Iya, sama di O sama dengan di Seid, karena ketom bicara soal mata rumah kan, yang itu jadi maka mata rumah itulah maka beta ada dan Bapak Raja di Seid juga ada gitu. Oh, oke, siap. Nah, Bapak Raja tadi di awal ya Bapak Raja sudah pernah menjelaskan mengenai sejarah ya sampai bagaimana si adik ini dari negeri O ini keluar. Nah, Bapak Raja itu dua-duanya laki-laki atau ada yang perempuan Bapak Raja adik kakak itu? Dua-dua laki-laki. Dua-duanya laki-laki. Yang kakak siapa nih? Said dong ya. Kakak di Said Seid. pasti. Ya, Said. itu. Yang adiknya yang keluar ya meninggalkan Said. Nah, ya. Bapak Raja itu kan berarti ada jarak waktu yang cukup lama ya sampai kembali dipertemukan kembali. Nah, itu cerita sampai dipertemukan kembali itu siapa yang mencari siapa? Apakah yang kakak mencari adik atau kakak adiknya yang mencari kakaknya sampai kemudian bertemu dan wah ini ketemu ini beta punya kakak dari Said dan beta punya adik dari negeri O. Bagaimana Bapak? Iya, memang kalau bicara Panas Gandum pertama itu beta saja waktu itu kalau tidak salah baru umur 1 tahun. Jadi pasti saya tahu apa-apa. Cuman cerita yang berkembang itu di Seid itu lebih memegang tradisi. Jadi dorang dengar dari orang tua dan dong ingat gitu. Nah, sehingga dorang cari gitu. Sampai akhirnya ketemu dan Panas Gandum pertama itu bisa dibuat tahun 65 itu. Oh, berarti memang dong cari ya Bapak Raja. Iya. Itu. Nah, ini bicara tentang tradisinya Bapak ya, acara dari Panas Gandung ini sendiri Bapak. Itu kan biasa kan kalau misalnya di setiap Panas Gandung itu ada ritual-ritual khusus yang dilakukan ya antara kedua negeri. Nah, kalau misalnya di antara negeri O dan juga negeri Seid sendiri waktu Panas Gandungnya itu ada sih Bapak ritual khusus yang dilakukan, apakah ada ritual khusus atau memang ini cuma sebagai momen silaturahmi saja antara kedua negeri Bapak? Iya, biasanya kan ada kayak minum sopi dengan darah gitu-gitu kan Bapak? Iya. Ada acara puncaknya istilahnya. Jadi acara puncak itu ada 2 momen. Jadi kan gini. Itu acara kalau acara itu dilakukan di Seid, maka ada acara sumpah itu tetap itu biasanya dilakukan di Baileu di Seid dan juga nanti di Baileu di O. Jadi kedua raja itu dibungkus dengan kemarin itu dengan kain merah, lalu ketua mengucapkan sumpah itu. Sumpah. Nah, lalu kemudian acara berikut juga itu pada saat momen pelepasan adik itu. Jadi momen dulu itu kita diulang pada saat itu di pantai itu pada saat ade mau berangkat keluar dengan Gosepa itu kembali gitu. Itu momen itu juga dibuat. Jadi ada beberapa momen inti lah istilahnya yang pada saat acara Panas Gandung dilakukan dia harus ada gitu. Acaranya harus ada. Itu. Wah, luar biasa, beta merinding loh. Berarti memang itu diulang kembali ya untuk mengingat kembali wah dulu waktu Ade mau keluar dari kampung dari negeri Seid itu kurang lebih seperti ini begitu ya Bapak ya. Berarti itu memang di acaranya dong menggunakan speed atau apa Bapak? Pakai kapal? Masih Gosepa atau bagaimana? Tetap seperti yang dulu gitu. Jadi memang prosesinya waktu naik terus dia ke laut beberapa meter baru kembali, tapi itu menandakan bahwa prosesnya seperti itu. Semua orang lihat, semua anak-anak yang kecil pun dia lihat. Kan umpamanya Panas Gandung ini kalau kemudian terjadi sesuatu dan katakan dia 20 tahun lagi baru dilaksanakan, itu berarti ada anak-anak yang sekarang umur 5 tahun itu dia bisa saja ingat gitu. Oh iya dulunya seperti gini. Tapi cukup lama itu, bayangkan. Jadi
yang menyaksikan itu yang untung gitu. Iya. Karena bisa betul. saja yang sekarang saja dari 2005 sampai sekarang itu sudah 19 tahun gitu. Jadi semua ketong berencana untuk Panas Gandong itu bisa dilakukan sesering mungkin. Tapi kalau kemudian sekian beberapa persyaratan itu bisa disiapkan, berarti ketong masih belum gitu. Tunda sampai siap baru ketong bisa bikin. Bapak Raja, ini kan kalau bilang hubungan menyangkut adik kakak nih pasti kan ada cecok sadiki, mungkin ada ini. Untuk hubungan mengenai Gandong ini, apakah dari mungkin dari Said dan Oni ada masih harmoni sampai sekarang, ataukah pernah ada mungkin orang Ambon bilang tapuk ulu sadiki begitu? Iya, beta sentau negeri lain, tapi kalau O dan Said itu sepertinya artinya kalau kemudian ada masalah itu untuk mempererat. Itu dia tidak pernah itu untuk memperkeruh gitu. Itu tetap untuk mempererat gitu. Oke, baik. Bu Henci dan juga Bapak Raja, Katong break sejenak dulu ya. Nanti akan ada video yang akan sama-sama Katong tonton. Setelah ini Katong akan kembali lagi di obrolan budaya. Tonton yang Anda dengar. 92,1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar. Aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Orang yang tolak khusus ada. Orang yang tolak khusus ada pasti tidak boleh ada pegang sepa. Saya boleh ada pegang sepa. Ayo,
sambil menangis ingat kakak yang sudah jauh. Gadonge, gadonge, kakak kandung manis, sudah 19 tahun, sudah lalu lama lawange. Gadonge, gadonge, kakak gendong hari jua, satu hati, satu jan, satu bapak. Gadonge di pantai Waigula perceraian adik engkau, adik Josefa, adik tujuan datang ke sini di satu kajong hari dulu ketong dadaku sambil menangis ingat kakak yang sudah jauh. Gadonge, gadonge, kakak kandung manis, sudah 19 tahun, sudah lalu lama lawange. Gadonge, gadonge, kakak gendong hari jua. Pendengar dan pemirsa RRI.net, demikian video yang sudah sama-sama katong tonton. Tadi ada video pengantaran pulang ya, adik atau negeri O ya. Ini dilakukan oleh si kakaknya dari ya masyarakat Negeri Set yang mengantar pulang masyarakat negeri O setelah panas gandong. Nah Bapak, itu kan dari videonya yang memang luar biasa rame dan juga sangat sedih ya Bapak ya. Ini memang timbul satu pertanyaan yang dari tadi sebenarnya beta lupa tanya Bapak. Nah kalau misalnya di acara panas gandong itu kan memang sangat sakral Bapak, dan kebanyakan dari panas gandong atau panas pela yang sudah katong saksikan sebelum-sebelumnya itu kan saking sakralnya itu sampai ada yang kesurupan Bapak. Nah kalau misalnya di negeri Set dan O sendiri dari panas gandong yang kemarin ada sih Bapak peristiwa-peristiwa seperti itu? Ya adalah, bahkan cukup banyak gitu. Jadi peristiwa itu saja mulai sejak awal yang turun pertama di Pantai Waigula itu raja. Jadi pertama beta injakan kaki terus ada peristiwa itu kesurupan. Terus kemudian dalam perjalanan acara sampai sekitar 3 hari itu ada terus menerus gitu. Jadi kalau umpama ada acara apa gitu, ya mungkin karena persiapannya yang sing betul, sing bagus, itu tandanya ada gitu. Itu pertanda bahwa kegiatan itu sakral gitu. Dan bukan satu orang, cukup banyak itu. Lebih makan mungkin kemarin itu bisa lebih dari 5 gitu. Terus beberapa peristiwa itu ada gitu. Jadi itu yang memang kita saksikan gitu. Bapak Raja, kalau kesurupan yang Bapak Raja bilang sampai 5 orang itu kesurupannya apakah memang nanti dari Bapak Raja sendiri? Ya. Nanti dari Bapak Raja sendiri yang memang kasih sadar, ataukah memang nanti sadar sendiri Bapak Raja? Nanti ada yang lain kan, ada saudara-saudara yang lain, ada adik yang lain, kakak yang lain. Itu yang apa nama? Yang ya katakanlah bikin supaya bisa baik lagi. Langsung gitu. Baik kembali. Ya. Berarti kan kalau bicara tentang hal seperti itu ya, itu kan berarti kan hanya orang-orang tertentu ya Bapak Raja ya. Semua masyarakat itu bisa merasakan hal tersebut ya. Nah, kalau misalnya sepengalaman Bapak Raja sendiri ya untuk tradisi atau ritual panas gandung ini, Bapak Raja sendiri pernah menyaksikan atau pernah merasakan sendiri hal-hal seperti itu? Kalau sebagai raja, ketong merasa ada aura beda gitu. Ada dalam prosesi itu ada semacam rasa yang
wah ini harus betul-betul gitu istilahnya. Saya bisa main-main, saya bisa, dia harus gitu. Jadi itu terasa dari apa? Tubuh itu rasa. Gitu. Jadi bagi beta kira sama dengan mungkin juga semua negeri adat yang lain. Pokoknya kalau negeri adat itu pasti rasa itu pasti ada gitu. Oke. Gitu. Kalau untuk pantangan, ada pantangan sendiri sih Bapak Raja. Kan ini kan Bapak Raja bilang kalau yang tadi menyangkut kesurupan tadi kan Bapak Raja sampai 5 orang kesurupan, itu karena Bapak Raja bilang itu karena ada bikin salah. Nah, seperti apa tuh Bapak Raja yang ketemu? Seng juga itu artinya beta juga seng tahu itu karena apa. Itu bisa saja karena yang pasti kalau acara gitu kan orang tua aja subahnya di negeri itu. Iya betul. Gitu. Ada orang tua yang datang juga Pak ngomongin tidak punya anak cucu. Yang lemah atau yang salah atau keliru pasti ada masuk kesurupan. Gitu. Karena memang yang katong lihat yang biasa panas pila ada yang simbol ini pantangannya simbol begini, simbol pakai ini gitu-gitu kan Bapak Raja. Mungkin dari negeri Ouden Said sama. Iya, jadi sama. Artinya Ouden Said dan negeri-negeri lain yang ada di Maluku ini sama karena ketong semua sama-sama negeri adat toh. Gitu. Kalau negeri apa nama yang lain beta kira beta sen tahu, tapi kalau sebagai negeri adat pasti aura itu ada. Oke. Bapak Raja, beta dari tadi nih beta lupa, beta mau tanya nih mengenai ini kayaknya akan dari awal, tapi kayaknya baru ingat sekarang nih. Bapak Raja, kalau biasanya kan di katong bikin adat apa gitu kan ada tarian cakalele pasti kan. Iya. Tapi di ini ada nggak sih Bapak Raja? Ada itu. Yang di video-video itu banyak tuh yang cakalele kewang. Jadi itu proses pertama tuh langsung disambut atau itu tarian-tarian sambutan atau bagaimana? Itu kan semacam tarian kayak apa ya? Semacam tarian yang dia harus dilakukan, dia harus dibuat untuk acara-acara adat seperti itu. Dia harus terjadi gitu istilahnya. Dia harus dilakukan. Jadi tarian-tarian seperti itu dia harus ada karena itu yang menggambarkan bahwa ini adalah sebuah acara adat gitu. Kalau untuk tarian sendiri yang Bapak Raja bilang tarian cakalele nih, kan biasa tarian cakalele itu sing sembarang orang yang mesti menari akang, apalagi untuk panas pila ini. Mungkin panas gandong ya? Panas gandong. Mungkin di Said dan ini ada dari marga-marga tertentu yang harus cakalele atau bagaimana Bapak? Ya, yang dipilih itu yang di Kewang. Jadi mereka yang merupakan anggota Kewang saja yang melakukan itu. Yang bukan anggota Kewang pasti saya bisa. Pasti saya bisa. Ya, saya boleh. Oke. Nah, Bapak Raja ini bicara tentang pantangan-pantangan ya. Tadi Bapak Raja kan sempat menyinggung mengenai memang ada hal-hal tertentu yang semula dilakukan. Nah, kalau misalnya bicara tentang hubungan gandung ya antara dua negeri ini, Said dan O ini sendiri, sudah pasti ini kan hubungan darah ya Bapak ya. Sedangkan kan mungkin ada juga yang masyarakat negeri O yang sudah besar di mana, di luar, dan ada juga dari negeri Said yang besar di luar. Dan ini kemudian ada yang saya tahu kalau dua ini adalah adik saudara, adik kakak kandung begitu ya. Dan kemudian mungkin ada yang berniat untuk menikah begitu. Itu kan sebenarnya simbolnya Bapak Raja ya, karena itu kan hubungan darah. Nah, pernah yang terjadi antara kedua negeri ini? Hampir-hampir saya pernah. Karena kenapa? O dan Said itu walaupun dorang lahir di Belanda, besar di Eropa, besar di Jakarta, tapi semua orang O tahu dia pun kakak itu Said, dan semua orang Said tahu kakaknya itu O, adanya itu O, di mana saja gitu. Kalau kemudian beta seng tahu kalau usi umpama adalah orang Said, itu mungkin. Tapi pada saat tahu, dia tahu itu dia pun kakak.
Dan pada saat tahu, orang saya tahu itu orang yang saya tahu itu dia pun ade. Itu. Oke, berarti memang yang boleh dan yang bisa ya. Yang bisa, merah-merah. Kalau sampai terjadi maka nanti akan ada satu dan lain hal yang terjadi ya Bapak ya. Iya. Oke, luar biasa. Itu berarti hubungan persaudaraannya sangat erat dan terjaga sampai sekarang ini. Tapi Bapak, kalau misalnya antara masyarakat negeri Said dan negeri O nih, ada seng kayak misalnya simbol yang menunjukkan bahwa oh ini orang Said atau orang O, atau mungkin dari marga-marganya bisa diketahui atau bagaimana Bapak? Ya betul. Biasanya tahu dari marga. Tahu dari marga. Memang bisa saja semua orang O hafal marga orang Said, dan semua orang Said bisa saja hafal marga orang O, bisa saja. Tapi kalau umpamanya pada saat bicara terus dapat tahu kalau ini marga apa, terus dia tahu gitu. Yang penting dia tahu saja kata ini orang O, itu berarti dia tahu bahwa dia pun ade itu. Tapi kalau Bapak Raja kayak gini, kayak dia punya mama O. Iya. Lalu dia ini bisa sih Bapak Raja untuk perkawinan sendiri. Iya, memang akhirnya kan dia bukan anak Oule itu, bukan anak. Meskipun mamanya memang betul orang O. Iya. Iya. Bisa. Jadi itu yang kalau su keluar begitu ketong seng bisa intervensi karena itu bukan orang O juga toh. Tetapi biasanya kalau ikatan itu dekat dengan mama, pasti langkah ke situ tuh susah por diambil. Iya betul karena memang itu kebanyakan tuh kayak katong katong lebih dekat dengan keluarga dari mama gitu toh. Jadi memang tahu. Oke, luar biasa ya. Berarti itu adalah cerita yang sangat luar biasa Kakak Hinci dan juga Bapak Raja, dan ini juga menjadi sebuah hal yang sangat menarik juga ya untuk tradisi di Maluku, karena kalau bicara tentang gandong, pela itu kan memang ciri khas orang Maluku ya Bapak ya. Nah Bapak, sebelum katong tutup nih karena katong juga dibatasi oleh waktu, mungkin Bapak ingin menyampaikan sesuatu untuk generasi muda yang ada di O atau mungkin khususnya untuk anak-anak muda Maluku yang ingin disampaikan, silakan Bapak. Ya, terima kasih. Jadi panas pela, panas gandong itu semuanya mengartikan bahwa katong itu ada hubungan yang nanti entah itu terbentuk lewat apa, tapi yang namanya hubungan itu berarti sesuatu yang baik gitu. Dengan terhubung berarti katong bisa berkomunikasi, bisa ini. Maka itu untuk generasi yang akan datang atau generasi yang ada sekarang gitu, bina hubungan itu lebih baik. Jadi beta memang terinspirasi kemarin itu dengan ada satu cerita yang mengatakan bahwa persaudaraan itu lebih baik, lebih menguntungkan daripada permusuhan. Jadi kepada generasi muda, pada saat ketong hidup baik-baik, ketong punya waktu banyak untuk belajar, mengembangkan diri, untuk bisa jadi orang yang memiliki ilmu, siap untuk menyongsong masa depan. Iya, baik, terima kasih. Jangan lupa budaya ya, pasti. Betul sekali. Ya. Bapak Raja, terima kasih untuk kesempatan yang sangat luar biasa ini ya. Katong banyak belajar mengenai panas gandong ya antara negeri Said dan juga negeri O. Nah, untuk para generasi muda ya, sebagai penerus bangsa nih, katong harus sama-sama menjaga tradisi dan nilai-nilai budaya agar bisa terus dilestarikan oleh generasi selanjutnya. Nah, demikian obrolan budaya RRI Ambon di malam hari ini. Akhirnya saya Ita Wakano, saya Hinci Peters, pamit undur diri. Sampai jumpa.